selamat malam semua. Perkenalkan, nama aku Nur Aziza. Aku dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Jadi, aku di sini dengan teman aku, yaitu Dodi Rukmana. Kebetulan saat ini dia lagi nggak ada di Bali nih, dia lagi ada di Bogor, ya Dodi ya. Ya, ya. Halo, nama aku Dodi Rukmana. Aku sama kayak Aja, ada apa dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Nah, kebetulan aku lagi di Bogor nih. Ajija lagi apa? Lagi di Bali gitu. Jadi kami melakukan meeting ini secara daring gitu. Tapi gak apa-apa ya. Yang penting kita sama-sama asik ya buat apa? Buat podcastnya ini. Jadi sebelumnya kita mohon maaf nggak bisa sama-sama on cam, soalnya jaringan kita bermasalah, jadi kita nggak bisa on cam. Jadi kita langsung aja berbincang-bincangnya nih ya. Jadi hari ini nih kita akan berbicara tentang permasalahan yang berhubungan dengan sosial ekonomi perikanan. Sosial ekonomi nelayan lebih tepatnya ya, yang dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa kita tahu nih, sebagian besar masyarakat itu kan bekerja sebagai eh, nelayan. Jadi masyarakat pesisir itu merupakan masyarakat yang sangat tertinggal atau mempunyai pendapatan yang relatif rendah dan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang memiliki strata sosial terendah. Jadi menurut Dodi nih terkait permasalahan itu bagaimana? Nah, mengenai mengenai apa masyarakat pesisir itu ya yang tadi apa kata Ajija dalam kelompok masyarakat apa masyarakat yang cenderung dianggap dianggap masyarakat apa masyarakat ini ya Pendidikan yang rendah masyarakat gitu, pendapatannya juga ya, gitu. ya, pendapatannya rendah gitu misalkan emang tidak bisa dipungkiri gitu masih apa masih banyak gitu walaupun maksudnya tidak semua gitu tidak semua dipukul rata kayak gitu gitu maksudnya lebih banyak kan memang yang kayak gitu, gitu. Tapi di masyarakat pesisir juga udah ada yang mulai apa taraf hidupnya tinggi gitu misalnya. Nah, Hmm. permasalahannya tersebut ya itu tadi di apa di masyarakat pesisir itu yang pertama itu kurangnya infrastruktur, terus pendidikannya juga kurang memadai, Ya, betul banget. ya kurang memadai. Jik, eh, ya itu tadi bagaimana sih pemerintah harus datang datang membawa apa ya membawa solusi untuk apa untuk masyarakat pesisir itu dengan yang tadi tuh apa ya memfasilitasi Nah, si ini si yang tadi itu infrastruktur maupun mhm. pendidikan. Jika memang apa tidak bisa melalui infrastruktur gitu karena misalkan kekurangan dana atau sebagainya. Misalkan bisa dalam hal pendidikan dulu atau salah satunya infrastruktur dulu atau pendidikan dulu gitu misalkan. Kan di masyarakat pesisir itu ya kebanyakan itu eh, mata pencahariannya itu sebagai nelayan ya. Nah, di situ itu kan masih apa nelayan-nelayan gitu ini masih di masyarakat pesisir itu masih banyak yang menggunakan alat-alat atau tangkap atau media yang tradisional gitu, belum modern gitu. Belum modern. Jadi hasil apa ya? Hasil tangkapan mereka itu tidak seoptimal menggunakan alat modern gitu. Nah, di situ juga bisa juga apa? Pemerintah harus apa ya, mengadakan program gitu. Program untuk memper memodernkan alat alat tangkap nelayan atau media-media yang digunakan untuk menangkap ikan itu harus dimodernkan mulai dari kapal-kapalnya, alat tangkapnya gitu. Terus teknik apa? Teknik-teknik pengolahan ikannya gitu. Kalau misalkan kayak gini nih, si pemerintah itu
mengedukasi gitu masyarakat itu bahwa menangkap ikan apa ya menggunakan menggunakan alat-alat modern itu lebih apa ya lebih optimal lah lebih banyak maksudnya lebih daripada menggunakan alat-alat tradisional misalkan itu kan hasil hasil tangkapannya banyak ketika memang mereka hanya tidak mengetahui misalkan apa proses pengolahan ikan yang akan apa ya akan yang membuat ikan itu lebih berharga misalkan atau membuat ikan itu lebih awet gitu itu kan mereka hanya langsung menjual gitu ya, ikan-ikan segar itu ke pasaran gitu langsung. Nah, pemerintah juga di situ bisa apa ya, memberikan pendidikan gitu dalam dalam bentuk misalkan bagaimana sih cara apa mengolah ikan tersebut lebih apa ya, lebih berharga. Misalkan bisa lebih awet lah, misalkan bisa disardenkan kayak gitu kan. Berikan pengetahuan lebih ya. Iya pengetahuan lebih. Kan kalau misalkan kita nih hanya apa dijadikan ikan asin kan itu kan murah gitu kan. Iya. Coba kalau misalkan disardenkan dengan metode-metode apa Hmm. yang modern gitu, kayak gitu. Terus ini apa mengenai apa pendidikan juga di masyarakat pesisir itu pendidikannya kurang gitu. Walaupun ada gitu misalkan pendidikan SD, SMP. Gitu. Kalau perlu gitu misalkan apa sih misalkan gunanya pendidikan itu kan maksudnya gunanya pendidikan itu kan untuk mempersiapkan masyarakat itu untuk menghadapi dunia gitu kan. Nah, kalau misalkan di masyarakat pesisir itu sarannya gitu kalau misalkan dari SD gitu kan udah bisa nih membaca, menulis, menghitung gitu. Terus kalau perlu jangan jangan ada SMP kayak SMP negeri yang belajar-belajar apa? Belajar tentang apa ya? Belajar-belajar formal kayak gitu kan. Kalau perlu nggak usah yang kayak gitu gitu. Kalau perlu langsung di apa? Dikerucutkan gitu. Langsung misalkan sekolah SMP misalkan SMP perikanan misalkan. Di situ langsung gitu misalkan SMP itu langsung dikerucutkan gitu, langsung langsung dikasih Hmm. ilmu-ilmu tentang perikanan gitu. Karena mereka ketika sudah dewasa juga kan bakalan nggak jauh-jauh karena mereka tinggalnya di pesisir itu pasti Hmm. mereka mau gak mau kerjanya harus berhubungan dengan yang perikanan kayak gitu kan. Masyarakat pesisir itu kan maksudnya ketika mereka tidak merantau maksudnya ke daerah kota gitu ya, mereka pasti sebagian besar mungkin lebih dari 70%-nya itu pasti mereka hanya akan mencari apa mencari kehidupan di daerahnya saja gitu di situ ya ketika mereka mencari kehidupannya di situ pasti mereka pasti bakalan berhubungan dengan perikanan mulai jadi nelayan mulai jadi apa pedagang ikannya kayak gitu kan di situ. Tetapi kebalikannya kalau misalkan apa si orang ini misalkan dia sejak SMP-nya ada SMP perikanan misalkan terus SMK-nya perikanan gitu kan. Ketika dia lulus, dia tidak pusing-pusing karena dia udah apa? Udah mempunyai ilmu gitu, ilmu tentang yang tadi itu kelautan, perikanan kayak gitu. Jadi ketika mereka lulus itu mereka tidak apa ya? Tidak ini, tidak pusing-pusing, tidak perlu pusing-pusing mau kalau di SMP SMK-nya itu harus apa harus dibekali dengan ilmu ekonomi juga tentang memanage ini memanage apa memanage keuangan kayak gitu karena kalau apa sehebat-hebatnya kita apa ya mencari uang itu kan kalau misalkan kita tidak memanagenya ya sama aja bohong gitu kita hari ini dapat sekian sekian kalau kita tidak bisa memanagenya besok juga habis. Nah, kayak gitu. Jadi yang pertama itu pendidikan, terus yang kedua infrastruktur, Struktur, infrastruktur ya, fasilitas di situ. fasilitas. Oke, jadi intinya tuh
apa ya, setidaknya pemerintah itu memberikan fasilitas begitu kan ya untuk bisa membantu meningkatkan sosial ekonomi dari nelayan tersebut begitu kan maksud dia, Nah, iya. untuk apa ya, Jadi, mengusahakan untuk mengoptimalkan sistem kerja dari para nelayan ke depannya begitu. ya benar. Jadi meningkatkan SDM-nya tersebut yang tadi, yang dari pendidikan itu buat, Hmm, maksudnya oke. di pesisir itu condongkan gitu, condongkan si pendidikannya ini ya yang berguna untuk mereka gitu ya. Pasti mereka kebanyakan pasti akan melaut gitu jadi nelayan gitu. Nah, pas SMP dan SMS tingkat SLTA-nya itu harus dicondongkan pada itu, pada daerah kelautan gitu, pesisir. Jadi seperti sekolah memang dikhususkan untuk nelayan gitu ya, untuk masyarakat Nah, pesisir iya, begitu. iya benar. Gitu. Karena hal tersebut juga berhubungan kan dengan apa? Yang Undang-Undang Ciptaker itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 itu tentang Cipta Kerja, berhubungan kan, yang terutama yang aku sorot nih bahwa yang poin C ini, bahwa untuk mendukung Cipta Kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, Nah, perlindungan dan benar kali. koperasi dan usaha kecil gitu dan Hmm. menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja gitu. Jadi udah ada undang-undangnya begitu ya. Iya. Aku hubungkan aja gitu ke apa, ke yang undang-undang tentang Cipta Kerja ini untuk mendukung cipta penyesuaian berbagai aspek pengaturan. Apa yang aku sorot nih, yang poin B itu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini, bahwa Mhm. dengan Cipta Kerja akan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Nah, di situ ketika misalkan apa di pendidikan itu waktu mereka SMK itu di apa dikhususkan pada pada apa bidang mereka gitu, nelayan dan perikanan gitu, pasti mereka bakalan apa ya, karena mereka terdidik itu, karena mereka apa sudah memiliki ekonomi itu, pasti mereka akan apa ya berinisiatif gitu, berinisiatif untuk menciptakan apa menciptakan lap apa ya menciptakan usaha. Nah, bisa bisa menciptakan usahanya ini bisa dengan apa? Bisa dengan pengolahan pengolahan yang menggunakan apa? Menggunakan lumayan lebih modern lah daripada membuat hanya sebatas ikan asin gitu. Misalkan Lebih inovatif misalkan ya. lebih inovatif kayak misalkan membuat ikan dalam sarden. Ikan maksudnya ikan dalam kaleng. Oke. Maksudnya ikan dalam kaleng. Ikan dalam kaleng misalkan. Nah, gitu kan. Iya. Nah, di situ juga harus. Nah, ketika di situ juga kan, misalkan mereka pasti membutuhkan modal, modal kan di situ. Nah, di situ pemerintah masuk juga, masuk membuat apa? Membuat ini, membuat semacam komunitas lah, organisasi. Jadi semacam koperasi, koperasi apa? Koperasi khusus daerah pesisir gitu, masyarakat di situ. Jadi ketika misalkan ada orang yang berinisiatif nih, idenya bagus gitu, idenya bagus, terus karena apa? Karena orang yang apa ya, orang yang berpendidikan itu kan cenderung dipercaya ya, kan? Cenderung dipercaya karena tadi mereka apa? Orang-orang ini, masyarakat ini sudah mereka apa bersekolah, terus apalagi mereka sudah terkhususkan gitu membidangi tentang kelautan itu. Pasti mereka dipercaya gitu. Pasti di apa? Di apa? Di koperasi tersebut gitu. Mereka bakalan dipercaya gitu untuk apa? Untuk membangun ide usaha mereka itu. Ya gitu aja sih. Oke. Keren banget tadi sarannya. Aku sangat mendukung sekali ya. Karena bener banget kalau poin yang aku tangkap dari saran Dodi itu kalau apa ya, peranan pemerintah dalam peningkatan apa ya, peningkatan sosial ekonomi
di masyarakat pesisir terutama nelayan khususnya ya itu sangat benar-benar dibutuhkan sekali gitu. Intinya begitu kan. Hmm. Jadi peran mereka itu sangat eh, sangat dibutuhkan sekali karena mereka lah yang menyediakan fasilitas dan segala macamnya begitu. Nah, Oke, terima kasih Dodi. Mungkin eh, apa ya saran-saran dari Dodi itu sangat bermanfaat juga buat pendengar, para pendengar gitu. Kita sebagai apa ya generasi perikanan, generasi perikanan, ya, anak perairan. Jadi iya. kita harus bisa. Ya gimana? Boleh tadi lanjut. Jadi poinnya kan gini, maksudnya ketika misalkan masyarakat di suatu itu pendidikannya udah ada gitu, ilmunya udah ada mereka, terus infrastruktur dikasih gitu walaupun sedikit-sedikit, tapi ketika mereka sudah apa berkolaborasi antara apa pendidikan itu, si masyarakat itu sudah berpendidikan, terus Ditambah, infrastrukturnya ada, dan mereka itu bakalan apa ya, iya, bakalan lambat, bakal maju gitu daerah pesisir tersebut. Karena itu tadi. bener banget. Oke, jadi mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu perbincangannya. Terima kasih Dodi karena udah meluangkan waktunya, udah ngasih saran juga terkait permasalahan yang ada di lingkungan kita ini. Semoga apa ya yang Dodi sampaikan, yang kita bincangkan saat ini tuh bermanfaat bagi pendengarnya. Mungkin ada kata-kata penutup lagi dari Dodi. Hmm, oh, penutupnya ya itu ya, lebih apa ya, pemerintah eh, memperhatikan gitu daerah apa, daerah nelayan-nelayan kecil ini, dari jangan hanya apa ya memperhatikannya itu yang PT-PT apa ya besar gitu kan. Terus pemerintah juga harus ini apa, harus bisa harus bisa eh, Lebih peduli begitu ya. terjam ya, terjaminnya kesejahteraan nelayan-nelayan ini. Oke. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa aku dan Dodi sampaikan. Mungkin semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi. Aku Nur Aziza dan teman aku Dodi Rukmana izin untuk pamit dulu. Izinkan kami untuk mengundur diri dulu. Kami ucapkan selamat malam dan sampai Ya, bertemu lagi. selamat malam dan sampai bertemu lagi. Bye, dah. Dah.